Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, masih bersama Ustadz Pantun dan juga masih bersama Ustadz Ridho Febri dengan tema yang sangat menarik, cemburu merupakan racun atau bumbu rumah tangga. Nah, kita akan membahasnya. Ini yang jomblo-jomblo gimana nih? Udah bisa cemburu kan nih? Baik, kami persilakan untuk tanya jawab ini terlebih dahulu Pak Dedi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Pak Dedi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cemburu itu timbul dari cinta yang egois atau cinta sejati? Wah, cinta egois atau cinta sejati nih ya. Masya Allah. Mantap nih. Udah itu aja Pak Dedi? Kasih. Ya. Cukup itu aja Pak. Masya Allah. Ini yang nanyanya senior kita ini Bang soalnya. Tapi masih punya rasa cemburu ya? Masih suka ngerasain cemburu Masya Pak? Allah. Bahaya soalnya kalau nggak sampai Iya. ngerasain cemburu berarti kagak nyetrum lagi sama bininya. Nah itu yang bahaya. Nah apa tadi cemburu itu lahir dari Cinta egois cinta sejati? atau cinta sejati tergantung. Tergantung bagaimana kita memposisikannya. Kalau sampai kita lupa diri ya yang endingnya mungkin kita sampai mencaci maki laki kita ya kan merendahkan laki kita itu berarti egois. Egosentris. Karena begini, secara fitrah perempuan itu akan selalu merasa benar dengan perasaannya dan laki-laki akan selalu merasa benar dengan logikanya. Nah, itu sunatullah. Maka kita bisa nimbang, bisa memilah dan memilih mana yang menurut takaran kita ini bini kita, istri kita itu lagi egosentrisnya yang muncul, maka kita berhak untuk diam. Karena begini Bu, ada di mana momen-momen Rasulullah SAW itu ketika melihat istri-istrinya cemburu, itu cuma direspon dengan senyum. Jadi nggak dibalas sama sekali Pak. Tapi ada momen di mana Nabi SAW bersikap tegas terhadap rasa cemburu yang timbul dari istri-istrinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sangat tahu dan paham betul yang menjadi dasar dari kecemburuan istri-istrinya. Nah kita sebagai seorang suami yang sudah berpuluh tahun mendampingi istri kita, saat istri kita merasa cemburu seharusnya kita paham dorongannya atas dasar egonya dia atau justru karena sayangnya dia. Mohon maaf, misal kita lagi camping nih Pak sama kawan-kawan kita, ya kan? Dia WhatsApp kagak dibales. Terus kemudian dia telepon ke kita juga kita belum sempat angkat. Akhirnya dia nelpon ke kawan kita. Nah itu cemburu karena ngerasa cinta. Yang sebetulnya dia lagi pengen ngasih perhatian sama kita. Nah atau ibu, pernah nggak suami kita keluar, ibu yang keluar rumah seharian dari pagi sampai sore, pernah nggak? Pernah. Terus tiba-tiba laki kita nge-WhatsApp atau nelpon, "Mah, lagi di mana?" Padahal hari-hari biasa kagak pernah kasih perhatian begitu, ya nggak? Itu bukan dia lagi benar-benar sok perhatian. Dia itu lagi ngerasa cemburu karena kesepian di rumah. Karena memang laki-laki fitrahnya begitu. Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau sendiri Bunda, dalam semua kebahagiaan yang Allah hadirkan ternyata masih merasa kesepian. Nah itu cemburu dalam tanda kutip karena bukti cinta yang tulus kepada istrinya. Atau contoh yang lain, anak kita, ya mohon maaf Bapak pasti punya anak yang sudah dewasa. Ada beberapa ibu-ibu yang juga punya anak dewasa ya. Kalau kita biarin anak perempuan kita belum menutup aurat ya dan kita merasa membenarkan kesalahan dari anak-anak kita, maka itu cemburu karena egois. Karena kita biarin aja. Beda halnya kalau ternyata anak kita sudah sadar salah, kita ingetin, "Nak, dosa kamu nanti Bapak yang mempertanggungjawabkannya juga. Pasti Bapak ditanya sama Allah, sudah pernah ngajarin apa dan lain sebagainya." Atau mohon maaf, anak perempuan kita dibawa sama anak laki-laki orang. Atau anak laki-laki kita bawa anak perempuan orang. Nah itu yang menjadi kekhawatiran sekarang Pak. Makanya kita harus paham betul kondisi dan keadaan dari masing-masing kita dengan pasangan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri. Mudah-mudahan merupakan jawaban yang sangat memuaskan.